Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Amma ba'd, segala puji hanya bagi Allah. Kita bersyukur kepadanya, kita memujinya, yang kita semua adalah miliknya, dan kita semua pasti akan kembali kepadanya. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan, tidak ada pertolongan dan bantuan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk manusia yang paling kita cintai, yang sangat kita rindukan, satu-satunya sosok yang menjadi idola dan panutan kita, baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga untuk setiap umat yang mengikuti jejak ajaran sunnah beliau dengan baik dan benar. Allahumma amin. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa bertemu lagi bersama teman-teman MBI Chapter Bandung di Taman Surga, Majelis Ilmu, melanjutkan pelajaran kita untuk akhlak dan adab dari Kitab Bulughul Maram, masih dalam Kitabul Jami, dalam Babul Adab. Dan kita baru selesai dari 3 hadis pertama di bab ini. Seperti yang kita informasikan di bulan yang lalu, diharapkan ada yang menghafal hadisnya. Ada yang hafal hadisnya? 1 orang. Siapa lagi? Ayo, yang berani melawan beliau? 2 orang. 3. 3 orang. Baik, Masya Allah. Antum berapa hadis? Insya Allah 3. 3 hadis. Antum? 3 juga. Antum? 3. Masya Allah. Fadlan. Dari yang senior dulu. Usianya. Bismillah. An Abi Hurairah dari radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah. Diawali dengan berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena kitab ini milik beliau. Qala Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Dibaca juga teks atau An Abi Hurairah juga dibaca itu? Iya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, haqqul muslim al-muslim sittun. Hak seorang muslim yang wajib dipenuhi muslim lainnya ada 6. 1. Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kau bertemu dengannya, berilah salam kepadanya. Yang kedua, wa idza da'aka fajibhu. Jika dia mengundangmu, penuhilah undangannya. Yang ketiga, wa idza stang sohaka sohhu. Jika apabila meminta nasihat. Yang keempat,
Belum nyampe yang keempat kayaknya. Baru yang kedua. Wa idza atasaha fahamidallaha fasammithu. Iya. Apabila dia bersin lalu memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dia dengan mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmati. Yang keempat, yang kelima wa idza marido fa'udhu. Kalau dia sakit hendaklah membusuknya. Yang keenam, dan apabila meninggal dunia apa? Dan apabila dia mata fatabithu fatba'hu. Wa idza mata fatabithu. Dan jika dia meninggal ikutlah jenazahnya. Ada yang baca fatba'hu, ada yang baca fattabi'hu. Kalau fattabi maka tanya ditasydid. Fattabi, tapi masyhurnya fatba'hu. Fatba'hu. Maksudnya fatba'hu. Iya. Rawahu Muslim. Taib, barakallahu fikum. Itu hadis dari Abu Hurairah riwayat Muslim yang pertama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'jibhu wa idza sansahaka fansahhu. Dalam satu riwayat disebut fansah lahu. Ada lam, fansah lahu. Wa idza 'atasa fahamidallah fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Rawahu Muslim. Antum yang kedua. Ya, hadis kedua. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An la tazdaru nikmatallahi alaikum. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Terjemahannya hafal? Fadhal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah apa yang ada di bawahmu, di bawahmu, jangan lihat apa yang ada di atasmu. Karena itu lebih baik bagimu, sehingga engkau tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan padamu. Iya. Barakallahu fikum. Ini hadis yang kedua dari Abu Hurairah, riwayat muttafaqun alaih, yakni disahihkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dan disahihkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di mana Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Kalau undur itu buat jamaah semua atau undur saja boleh baca undur enggak? Unzuru. Nabi menyebutnya unzuru untuk jamak. Lihat oleh kalian. Tapi dalam bahasa Arab, dhamir antum tidak harus digunakan ketika bicara dengan banyak orang. Kepada satu orang pun bisa. Enggak, maksudnya kita ngajak bicara satu orang pakai dhamir antum. Ana antum gitu kan. Antum itu sebetulnya banyak. Tapi ketika berdua ngobrol, ana, antum, ana, itu boleh. Memanggil satu orang dengan dhamir antum atau orang banyak. Apa faidahnya? Faidahnya lihtiram, liikram, untuk memuliakan, untuk menghormati. Ya, seperti itu. Tapi kalau orang banyak yang dimaksud, kita gunakan dhamir huwa untuk satu orang, ini enggak masuk. Dan di sini Rasulullah memerintahkan kepada semua orang, ya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya semua. Makanya digunakan dhamir antum, unduru, lihatlah oleh kalian. Baik, hadis ketiga. Tafadhal. Qala Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani an Nawawi bin Sam'an radhiyallahu anhu qultu sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah sa'altu pasti rasula. Lamnya di fathah. Rasula. Kalau qala rasulu. Sa'altu rasula.
Kenapa Rasulah? Dia mansub di fathah. Karena Nabi yang ditanya. Gitu ya. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi. Anil birri. Anil birri wal ithmi. Faqala al-birru huwa husnul khuluq wal ithmu huwa ma haka fi sadrika wa karihta ayat toli'a alaihi nas. Rawahul Bukhari wa Muslim. Akhrajahu. Akhrajahu Muslim. Akhrajahu Muslim. Terjemahannya? Dari Nawas bin Sam'an bertanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tentang albir kebaikan dan keburukan. Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kebaikan itu adalah akhlak yang baik, dan keburukan itu sesuatu yang mengganjal di dalam hatimu, dan apabila diketahui manusia yang lain dan tidak suka diketahui oleh manusia yang lain. Barakallahu fiikum, jazakumullah khairan. Ini hadis yang ketiga dari An-Nawas bin Sam'an, riwayat Muslim ya. Ketika An-Nawas bertanya, sa'altu Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah anil birri wal ithmi, tentang al-bir wal ithm. Faqal al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ay yattali'a alaihi an-nas. Akhrajahu Muslim. Ini tiga hadis pertama di bab adab dari Kitabul Jami' Bulughul Maram yang sudah kita baca, yang sudah kita pelajari. Di hadis pertama tentang 6 hak sesama muslim ya. Jika bertemu ucapkan salam, jika diundang datangi undangannya selama tidak ada kemaksiatan tentunya. Jika dimintai nasihat, berikan nasihat ya, walaupun ringkas ya, sesimpel mungkin sampaikan nasihat. Sesingkat mungkin sampaikan nasihat. Dan apabila bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka tashmid, didoakan yarhamukallah. Dan jika sakit maka dijenguk ya. Dan ini betul-betul kita datangi. Menjenguk itu bukan apa? Istilahnya waalaikumsalam Allah. Bukan jenguk online. Sekarang kan ada jenguk online ya. Ya, stiker. Dikirim stiker doang di WhatsApp ya. Pas buah-buahannya pun sama stiker. Ya. Masya Allah. Pengen apa antum akhi? Anak lagi pengen bakso, dikasih bakso stiker. Bukan seperti itu. Tapi langsung didatangi, orangnya langsung ya ditemui dan kita bawa sesuatu yang bisa bermanfaat bagi mereka. Betul-betul dijenguk. Kemudian apabila meninggal dunia, diurus dan diantar jenazahnya ke pekuburan. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, dijelaskan di sini salah satu konsep kebahagiaan hidup ya. Di mana kita ini harus sering melihat kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Jangan melihat ke atas. Jangan mendongak terus ya, tetapi merunduk, lihat ke bawah dalam urusan dunia. Agar kita bisa lebih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat yang lebih susah dari kita, lebih merana dari kita, lebih diuji daripada kita, kita pasti akan banyak bersyukur. Ya, alhamdulillah ternyata masih banyak nikmat yang Allah kita rasakan. Masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan. Adapun urusan akhirat, urusan agama, maka sebaliknya kita harus melihat ke atas agar lebih termotivasi. Ya. Jangan lihat ke bawah. Kalau urusan agama, urusan ilmu agama, urusan akhirat, urusan ibadah, lihat ke bawah terus, maka pasti tidak akan berkembang. Tidak akan meningkat kualitasnya. Na'udzubillah. Kemudian hadis yang ketiga, teman-teman, barakallahu fikum, dijelaskan di sini tentang apa itu pokok yang disebut dengan kebaikan dan pokok yang disebut dengan dosa. Nabi memberikan rumusan ya, di mana kebaikan itu yang paling intinya adalah akhlak yang mulia. Akhlak mulia kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rasulnya, akhlak mulia kepada semua makhluk, dan akhlak mulia kepada diri sendiri. Ini sudah kita terangkan ya. Kemudian adapun inti dari dosa adalah segala sesuatu yang membuat hati tidak
nyaman, tidak tenang ya, mengganjal di hati, di dada, dan malu jika diketahui oleh manusia. Ini 3 hadis yang sudah kita lewati, alhamdulillah. Ini hadiah untuk siapa? Untuk siapa? Ana yang menentukan? Masya Allah. Berarti hadiahnya untuk yang menghafal hadis. 3 orang ya? Ini Masya Allah kitab mahal ini. La tayas, artinya jangan putus asa. Syifa'uka qarib, kesembuhanmu atau obatmu sudah dekat. Dari karya ilmiah Ustaz Abdul Rahman Dhani hafizahullah, dan beliau ini sudah menjadi tabib sejak dari Yaman. Sambil belajar ilmu agama, di sana pun beliau sudah menjadi tabib ya, sudah membuka klinik, Masya Allah. Fadal, hiji ewang, Masya Allah. Tapi ini dibaca ya, karena kalau cuma dibaca judulnya, nggak sembuh-sembuh. Itu harus dibaca isinya, biar antum sembuh insya Allah, biidznillah. Barakallahu fiikum. Kalau ini apa? Hadiah juga? Oh bukan, anak kira ini hadiah. Khair insya Allah. Ahibati fillah teman-teman, MBI Muslim Bikers Indonesia chapter Bandung, dan teman-teman yang menyimak dimanapun berada, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Alhamdulillah kita sudah melihat bukti bahwa walaupun biker tapi bisa menghafal hadis. Ya, walaupun biker tetapi bisa memahami hadis. Dan itulah tujuan hidup kita dalam dakwah ini. Kita mendakwahi semua kalangan manusia. Jangan terbatas yang ada di masjid saja, jangan terbatas yang ada di pesantren dan ma'had saja. Tetapi semua kalangan manusia, semampu kita dakwahi. Kita sampaikan kepada mereka tauhid ya, dan sunnah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenalkan kepada mereka Allah Rabbul Alamin, kita kenalkan kepada mereka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir di muka bumi ini. Dan alhamdulillah ana merasakan ketenangan itu paling tidak di dalam 3 hal. Yang pertama ketika bisa sholat berjamaah di masjid manapun. Apalagi kalau masjidnya masjid sunnah. Masjid orang-orang yang betul-betul bertauhid dan memegang sunnah Nabi. Ini yang pertama. Ketika sholat berjamaah di masjid, ana merasakan ketenangan. Betul-betul sakinah itu ada. Kenyamanan hati, kebahagiaan hati ya. Yang kedua, ketika duduk di majelis ilmu. Baik ketika ana mengajar ya, menjadi pemateri, ataupun ana posisinya duduk sebagai pelajar. Dan yang paling ana nikmati adalah ketika ana bisa duduk di majelisnya para ulama. Seperti dulu kalau ana mengingat kenangan-kenangan di masa lalu ya, di Saudi Arabia, di Makkah, di Madinah, di Riyadh, ana duduk bersama teman-teman para penuntut ilmu di majelis para ulama ya, langsung belajar kepada ulama dengan bahasa Arab yang fasih, mereka menjelaskan dengan detail ilmu agama, subhanallah. Di dalam majelis ilmu itu terasa sekali ketenangan. Terasa sekali ketenangan. Sekalipun sedang ada masalah. Mungkin di rumahnya, di kosannya, atau di kamarnya sedang ada masalah. Di kantornya, di tokonya sedang ada masalah. Ketika duduk di taman surga, duduk di majelis ilmu, Allah memberikan ketenangan. Betul-betul sakinah itu ada. Ya, kebahagiaan hati. Alhamdulillah. Yang ketiga, ketika berkumpul dengan orang-orang soleh. Baik para ustadz, para syekh, para ulama, ataupun para penuntut ilmu. Dalam acara apapun. Berkumpul dengan orang-orang soleh. Mau itu hanya sekadar makan bersama, ya, atau ngaliwat, ya. Tapi Anda belum pernah ngaliwat sama anak MBI, ya. Ataupun, ya ditunggu undangannya. Ataupun kumpul olahraga bareng, ya, sepak bola, berkeringat, ataupun touring bareng. Pokoknya ketika berkumpul dengan orang-orang soleh, baik mereka pelajar, ya, penuntut ilmu agama, ataupun pengajar, ya, para ulama, Anda merasakan ketenangan dan kebahagiaan di situ.
Ini 3 hal yang ana rasakan di situ ada ketenangan hidup. Hati ini hidup ya dan ada kebahagiaan. Maka antum pun kalau mau mencari kebahagiaan, apalagi sedang banyak masalah di rumahnya, ya jangan pergi kemana-mana kecuali 3 lingkungan ini antum cari. Ya, jangan pergi kemana-mana kecuali 3 lingkungan ini yang antum kejar. Apalagi ketika ada masalah di rumah atau di tempat kerja. Cari 3 lingkungan ini, insyaallah ta'ala antum akan mendapatkan kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang dilakukan oleh para as-salafus saleh. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan ketika murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah mulai merasakan keresahan hati gitu ya, sudah mulai merasakan Waalaikumsalam galau, gundah gulana. Yang namanya manusia pasti ada titik futur ya. Mereka sepakat, ayo kita datangi guru kita, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan di antara murid-murid beliau ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Singkat cerita, baru bertemu saja, belum sempat tadi wa idza stansahaka fansahhu ya. Belum sempat minta nasihat. Belum sempat mendengarkan wejangan-wejangan dari gurunya. Baru bertemu saja, kata Ibnu Qayyim, baru bertemu saja melihat sosok Ibnu Taimiyah saja, hati kita sudah berubah. Hati kita sudah merasa tenang. Ya, seperti itu. Apalagi ditambah dengan mendengarkan wejangan, nasihat, petuah ya, subhanallah. Maka sebagian ulama mengatakan nadharul mu'min ilal mu'min yujlil qalbah. Seorang mukmin yang memandang mukmin lainnya, seorang mukmin yang memandang mukmin soleh lainnya, ini akan membuat hatinya berkilau. Hatinya akan bercahaya, akan menjadi terang. Jadi jangan remehkan keberadaan teman kita yang soleh. Jangan remehkan keberadaan guru-guru kita yang soleh. Ya. Dari mereka kita akan mendapatkan banyak manfaat. Barakallahu fiikum. Ini sampai jam berapa pertemuan kita? Pada maghrib sampai selesai. Kalau bebas, ana bingung juga. Biasanya sampai jam berapa? Bada Isya itu jam berapa? Jam 10 malam juga masih Bada Isya. Jam 12 malam juga Bada Isya. Ahsan kita lanjut kajian, sholatnya ditakhir, diakhirkan. Ini sunnah yang terlupakan. 8.30. Khair insyaallah. Berarti sekitar jam segitu ya, jam 8-an. Ini sunnah yang terlupakan oleh kaum muslimin, di mana disunahkan mengakhirkan sholat isya. Tetapi dengan syarat dikerjakan berjamaah. Nah, momen seperti ini kesempatan untuk kita ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah. Ya, jadi kita coba menghidupkan sunnah Nabi yang sudah mulai ditinggalkan, di mana mengakhirkan sholat isya secara berjamaah. Ya, ini sunnah. Barakallahu fiikum. Taib ahibati fillah rahimakumullah. Sekarang kita masuk hadis yang keempat. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Wa 'an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, dalam bahasa Arab satu harokat pun kalau salah bisa merubah makna. Qala Rasulu. Kenapa lamnya di dhammah? Karena Nabi di sini yang berkata sebagai pelaku. Kalau tadi sa'altu Rasula. Kenapa lamnya di fathah? Karena Nabi yang ditanya. Ya. Ini ada marfu, ada mansub, ada fa'il, ada maf'ul bi. Ini belajar dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ya. Dan juga sorof. Qala Rasulullah. Kita biasakan benar dalam membaca bahasa Arab, ya. Karena di zaman seperti ini, orang-orang yang hasad dan benci kepada dakwah yang hak, mereka mencari-cari kesalahan kita, sampai yang perintilan-perintilan pun dicari. Yang keceletot, ya bahasa Arabnya sabkul kalam.
sabkul kalam, keceletot, terpleset lidah, itu wajar. Tapi oleh mereka diambil ya, dijadikan konten, kemudian dikasih judul nih, Ustadz Ahlus Sunnah Salafi nggak bisa baca kitab. Ini banyak oknum-oknum seperti ini. Maka kita tutup celah-celah seperti itu dengan betul-betul belajar ya bahasa Arab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum thalathatan fala yatanaja ithnani dunal akhari hatta takhtalitu bin nasi min ajli anna dhalika yuhzinuhu." Yuhzinuhu atau yuhazzinuhu. Yuhzinuhu af'ala yuf'ilu, yuhazzinuhu zainya ditasydid, hazzana yuhazzinu, fa'ala yuf'ilu. Muttafaqun alaih wal lafdhu li muslimin. Wa 'an Ibni Mas'udin, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ingat, jika dimutlakan penyebutan nama Abdullah dari kalangan sahabat Nabi, maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza, apabila kuntum, kalian berada, thalathatan, 3 orang." Ini pun dibaca thalathatan, ta marbutohnya fathatain, ya, tanwin fathah. Kenapa? Tidak dhammah tanwin, tidak kasrah tanwin. Nah, ini ada dalam bahasa Arab ya. Idza kuntum thalathatan, apabila kalian berada 3 orang, fala yatanaja, maka jangan berbisik-bisik, ithnani, yang 2 orang, dunal akhari, duna tanpa al-akhari, yang lainnya, yakni tanpa orang yang ketiga. Hatta, sampai takhtalitu, kalian semua bercampur, bergabung, bin nasi, dengan orang-orang. Min ajli, karena alasannya, min ajli, dengan tujuan, anna dzalika, bahwasannya yang seperti itu, yuhzinuhu, bisa membuatnya bersedih hati. Jadi suudzon, berpikir negatif, kemudian sedih ya, mikir yang enggak-enggak. Muttafaqun alaih, hadis disepakati kesahihannya dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sahih Al-Bukhari hadis ke-6290 dan Sahih Muslim hadis ke-2184. Wal lafdhu li Muslimin, dan lafaz redaksi hadis ini adalah milik Imam Muslim rahimahumullahu taala. Dan perbedaan antara Sahih Al-Bukhari dengan Sahih Muslim, Sahih Al-Bukhari itu biasa diriwayatkan hadis secara makna. Jadi maknanya makna hadis dari Nabi, tetapi lafaz kalimatnya, redaksionalnya itu disusun oleh Imam Al-Bukhari. Tetapi kalau Imam Muslim, keunggulannya Sahih Muslim adalah beliau meriwayatkan hadis itu letterlek, langsung kalimat dari Nabi Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam. Dan masing-masing punya keunggulan, punya keutamaan tersendiri. Al-Bukhari ataupun Muslim. Ini hadis yang keempat, ahibati fillah, teman-teman MBI, chapter Bandung dan yang menyimak dimanapun, barakallahu fikum. Hadis yang keempat dari Babul Adab Kitabul Jami' Bulughul Maram. Hadis dari Ibnu Mas'ud, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang mulia ini berkaitan dengan adab majalis dan ijtima'at. Berkaitan dengan adab bermajlis dan berkumpul dengan orang-orang di sekitar kita. Di mana kalau kita sedang berkumpul 3 orang, maka dilarang ada 2 orang yang berbisik. Cik orang Sunda mana? Harewos bojong. Apa itu harewos bojong? Cuma ingat aja, mananya sampai sekarang masih bingung. Kalau harewos berbisik, bojongnya apa? Oh, daerah. Ada istilah harewos bojong gitu ya. Harewosan, 2 orang berbisik-bisik. Jadi an-najwa yatanaja dari an-najwa, artinya haditsus sir. Obrolan yang suaranya pelan gitu ya, berbisik-bisik. Kenapa tidak boleh ketika ada 3 orang
yang dua orangnya berbisik-bisik hanya berdua. Orang yang ketiga tidak diajak ya. Karena ini bisa menimbulkan tadi hal-hal yang negatif ya. Bisa suudzon, negative thinking, berpikir negatif, curiga, kemudian dia berpikir yang enggak-enggak, akhirnya dia sedih sendiri. Dia sedih sendiri. Makanya Nabi mengatakan yuhzinu. Yang seperti itu bisa membuatnya sedih. Bayangkan. Hanya dengan sikap seperti itu bisa membuat saudara kita sedih. Belum ada ucapan. Belum ada istilahnya angkat tangan gitu ya. Belum ada perbuatan. Baru memberikan keadaan seperti itu bisa membuat saudara kita sedih. Subhanallah, Islam betul-betul melihat bagaimana kemaslahatan untuk orang-orang di sekitar seorang muslim. Diperhatikan. Seperti dalam hadis tentang hijrah. Nabi menyebutkan hadis Ibnu Umar, muttafaqun alaih, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati adalah yang orang-orang Islam lainnya tidak diganggu oleh lisan ucapan dan tangan perbuatannya. Muslim yang benar adalah dia yang tidak mengganggu orang-orang di sekitarnya baik dengan lisan ucapan ataupun tangan perbuatan. Seperti itu. Jadi Islam itu betul-betul melihat kemaslahatan untuk orang banyak. Bohong kalau ada orang mengatakan Islam itu egois. Bohong kalau ada orang mengatakan Islam itu acuh tak acuh ya, nggak mau peduli, nggak care, dusta dia. Berarti dia belum tahu Islam. Berarti dia belum mempelajari Islam. Justru satu-satunya agama bahkan mengharuskan pemeluknya untuk bersikap care kepada orang-orang di sekitarnya adalah Islam. Ya. Ini salah satu buktinya. Ketika ada 3 orang berkumpul, yang 2 orang berbisik-bisik, itu nggak boleh. Diharamkan dalam Islam, diharamkan. Ya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena tadi ini akan menimbulkan banyak madarat ya. Akan menimbulkan banyak madarat. Min ajli anna dzalika yuhzinu. Akan membuat saudara kita yang ketiga itu bersedih. Ya kalau cuma sedih mungkin tidak terlalu masalah. Lebih dari itu pasti akan terjadi. Curiga lah, nuduh lah, akhirnya bisa jadi pasea. Ya, bisa jadi berantem. Iya, bisa jadi berantem kemudian renggang dan seterusnya. Na'udzubillah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini Nabi memberikan arahan kecuali jika sudah bergabung, berkumpul ya, bercampur dengan orang banyak. Artinya lebih dari 3 orang. 4 orang itu sudah boleh, 2 orang berbisik-bisik. Apalagi lebih dari 4 orang. Tetapi kalau kurang dari 4 orang, hanya 3 orang, maka yang berdua tidak boleh berbisik-bisik. Termasuk juga ke dalam hadis ini, ketika 3 orang tadi berkumpul, yang 2 orang ngobrol dengan bahasa yang mereka pahami berdua. Yang orang ketiga ini nggak ngerti. Ya. Walaupun dia tidak bisik-bisikan. Nggak harewos bojong tadi ya. Dia suaranya jelas gitu, besar, lantang. Cuman pakai bahasa mereka berdua. Yang ketiga ini nggak paham, ini pun nggak boleh. Misalkan orang pertama, orang kedua bisa bahasa Arab. Yang ketiga nggak bisa. Orang yang pertama dan kedua ngobrol pakai bahasa Arab. Ini bisa menimbulkan hal yang seperti tadi. Yuhzinu. Ya, suudzon, curiga, akhirnya sedih sendiri. Ini orang dua ngomongin apa sih? Ya. Jangan-jangan jelek-jelekin anak pakai bahasa Arab lagi. Masya Allah. Ya kalau dia husnudzon mungkin, oh ini teman anak yang berdua sedang mendoakan anak. Jadi yang dua ngobrol pakai bahasa Arab, dia amin-aminan terus. Amin, amin, amin. Kalau dia husnudzon. Tapi kan kebanyakan manusia lebih mendahulukan suudzon kan gitu. Ya. Termasuk bahasa daerah. Hati-hati. Antum orang Sunda, temannya yang 2 Sunda, yang satunya lagi mana? Misalkan orang Makassar. Ya, Makassar. Kan jauh ya. Dari Bandung ke Makassar jauh. Antum sama teman yang orang Sunda ngobrol ya sampai ketawa-ketawa. Yang orang Makassar ini diam aja.
Ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh, sama seperti hadis ini. Barakallahu fikum. Sampai seperti ini Islam memberikan arahan dan aturan. Perasaan seorang muslim itu harus dijaga. Apalagi nama baiknya, kehormatannya, apalagi nyawa dan darahnya. Subhanallah. Makanya Nabi mengatakan di haji wada'nya dalam khutbah di Arafahnya, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum haramun." Sesungguhnya harta benda kalian, nyawa darah kalian, bahkan kehormatan diri dan nama baik kalian haram dilanggar untuk kalian. Haram dilanggar oleh kalian. Harus betul-betul dijaga. Jadi muslim itu punya kemuliaan. Ya, muslim dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sudah lebih dari 3 orang tadi, maka dipersilahkan. Bebas ya. Yang tadi orang Sunda dengan orang Sunda yang ngobrol, nggak apa-apa. Yang penting orang ketiga ada temannya. Orang pertama dengan orang kedua berbisik-bisik, nggak jadi masalah. Yang penting orang ketiga ada temannya. Karena pasti akan berpikir lain. Oh, mungkin ada urusan mereka berdua kan gitu. Dan dia pun ya sibuk ngobrol dengan pihak yang lain. Tetapi kalau hanya bertiga, pasti akan merasa terpojok gitu. Ini saya diomongin kan gitu. Ini saya sedang diadili atau dihakimi. Apalagi kalau orang ketiga ini pernah melakukan kesalahan. Wah, ini semakin menjadi-jadi. Kita misalkan punya teman, 1, 2, 3 bertiga kita. Orang yang ketiga ini pernah melakukan salah. Dan kita berbisik-bisik hanya berdua. Ini sangat-sangat riskan. Ya. Wah, ini ngegibah saya nih. Wah, ini mereka menghakimi saya. Seperti itu. Maka harus ditinggalkan. Ahibati fillah rahimakumullah, sampai seperti ini indahnya Islam dalam menjaga kerukunan, persaudaraan ukhuwah Islamiyah dan juga keamanan dalam lingkungan hidup kita. Subhanallah. Kemudian hadis yang berikutnya, insya Allah tidak terlalu banyak penjelasannya di sini, bisa difahami ya? Baik. Nah, kalau kita berkumpul banyak orang seperti ini, boleh nggak berbisik-bisik? Boleh, asalkan nggak gibah gitu aja. Ya, asalkan nggak gibah. Kemudian hadis yang berikutnya, yang kelima dalam bab ini, berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wa 'an Ibni Umar. Wa 'an Ibni Umar. Kenapa Umar? Padahal dia ini harusnya di kasroh gitu, majrur. Kenapa majrurnya dengan fathah, tidak Umarin, tidak Umari? Nah, ini ada kaidahnya, ada rumusnya dalam ilmu nahwu ya. Ini masuk ke mamnu' minas sarfi ya. Atau ghair munsharif. Wa 'an Ibni Umar, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa meridai keduanya, yakni meridai Abdullah dan Umar. Qala, berkata Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kunyahnya Abu Abdurrahman. Berkata Abdullah bin Umar Al-Adawi, Abu Abdurrahman, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimur rajulu rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu, sinnya ditasydid, wa tawassa'u, sinnya ditasydid. Muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, kata Ibnu Umar, la yuqimur rajulu, la yuqimu, tidak boleh memberdirikan, menyuruh berdiri atau membangunkan, ar-rajulu, seseorang, ar-rajula, orang yang lain. Rajul ini asal arti seorang laki-laki. Tapi kalau dimaksud dalam hadis secara umum, itu semua manusia, laki perempuan masuk di situ. Jadi jangan dipahami, la yuqimur rajulu rajula, tidak boleh seorang laki-laki membangunkan laki-laki yang lain, berarti perempuan boleh. Enggak, ya.
Na'udzubillah. Padahal tidak selayaknya kita ribut hanya gara-gara urusan yang besar saja dunia, gak perlu kita ributkan. Kalau ada saudara kita, teman kita ribut urusan dunia, kita kasih semuanya jemaah, kasihkan. Dan kita jangan merasa kehilangan atau merasa rugi. Gak ada ruginya kalau kita memberikan dunia ini kepada manusia. Tidak ada ruginya. Justru yang rugi itu ketika kita ribut gara-gara urusan dunia. Dan ingat urusan dunia ini gak cuma makanan, gak cuma fulus ya. Kedudukan, jabatan, ya, followers, ya, pengikut dan seterusnya, itu dunia juga. Jangan sampai kita ribut gara-gara urusan dunia, malu. Dan ana wallahi demi Allah masih teringat nasihat yang sangat sering disampaikan oleh para guru-guru ana di Saudi sana, para ulama rahimahullah ta'ala wa hafidhahum. Mereka sering mengingatkan hadapan Allah Azza wa Jalla. Termasuk dalam dunia dakwah. Kan dakwah ini kan kita pun bersentuhan dengan dunia ya. Nah, jangan sampai kita bergesekan hanya gara-gara itu. Untuk dunia saja kita harus mengalah, apalagi untuk dakwah. Sampai seperti itu para ulama menasihatkan. Misalkan kita ribut-ribut nih masalah apa? Masalah donasi. Ketika yang satu open donasi untuk masjid, yang satu pun sama open donasi untuk masjid, kemudian gesekan, ribut. Jangan seperti itu. Lebih baik kita mengalah, silahkan ambil, semoga bermanfaat dan berkah. Apalagi urusan dakwah. Apalagi urusan dakwah. Yang satu ustadz ya ngajar di sini, yang satu ustadz ngajar di situ, akhirnya rebutan jamaah. Daripada ribut, mendingan yang satu mengalah, arahkan, silahkan ngaji ke Ustadz Fulan. Tuntut ilmu dari beliau, silahkan. Harusnya seperti itu. Makanya banyak ulama kita yang menasihati, terkhusus para dai di Indonesia ini, baik itu ulama dari Yaman ataupun dari Saudi Arabia, dan beberapa kali anak pun mendengar langsung ya dari beliau-beliau ini, para ulama rahimahumullah ta'ala, mereka mengingatkan dan menasihatkan. Kalian ini para da'i, para duat, selalu dan sering menyampaikan ayat-ayat persatuan kepada umat. Ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, bersatulah, jangan berpecah belah, kan gitu. Fala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Ayat ini pasti dibaca. Kata Allah Azza wa Jalla, jangan kalian berpecah belah karena kalian akan gagal dan akan hilang kekuatan kalian, akan melemah. Tetapi kalian sendiri berpecah belah. Ini kata para ulama. Bagaimana bisa kalian menyeru kepada persatuan sedangkan kalian sebagai guru, sebagai dai, sebagai pendakwah, kalian pun berpecah belah. Harusnya kalian malu. Masya Allah, ini nasihat yang singkat tetapi menjadi cambuk untuk kita, ya para dai. Bagaimana kita mengajak umat untuk bersatu sedangkan kita para dai gontok-gontokan. Makanya dalam dakwah ini, baik itu para guru ataupun para penuntut ilmu, jadilah kita ini pihak yang merukunkan, mendamaikan dan membawa ketenangan, bukan menjadi oknum yang membuat keributan. Dan oknum ini tidak hanya dari kalangan dai saja ya. Justru lebih banyaknya dari kalangan yang di bawah dai, para penuntut ilmu. Itu banyak sekali oknum. Termasuk yang membuat tuduhan-tuduhan atau berita-berita hoax ya. Ustadz ini mengatakan tentang ustadz itu bla 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 bla. Ternyata ketika ditabayun nggak ada. Wah, ustadz ini begini begini begini. Pas didatangi ustadznya baik sekali. Nggak ada masalah. Nggak ada kekurangan, subhanallah. Jadi hati-hati dari oknum-oknum, apalagi dalam dakwah. Di komunitas saja, antum mungkin berbarengan di komunitas bikers ya. Pasti ada oknum yang ingin memecah belah, pasti. Ini sudah sunatullah. Apalagi yang tertawa dicurigai.
Yang tertawa dicurigai. Apalagi dalam dunia dakwah. Perhatikan. Di komunitas, katakanlah bahkan, na'udzubillah ya, ada komunitas yang komunitas orang-orang rusak. Itu pasti ada perpecahan, ya kan? Apalagi di dunia dakwah, perkumpulan dakwah. Setan sangat tidak terima, setan nggak mau kalau hamba-hamba Allah itu rukun. Apalagi rukun di atas kebenaran. Sama-sama rukun, ya, sama-sama bersinergi, ta'awun, tolong-menolong, bahu-membahu untuk membela la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setan nggak ridho, setan nggak terima. Kita bergabung sama-sama bersinergi dan saling bahu-membahu untuk mendakwahkan tauhid dan sunnah Nabi. Setan nggak bakal terima, nggak ridho. Jadi oknum itu pasti akan ada. Nah, kita jangan menjadi bagian dari oknum-oknum tersebut. Justru kita harus menjadi pihak yang menasihati oknum tadi. Ya, mengajak oknum-oknum itu untuk taubat, ya. Merintahkan mereka untuk diam, ya. Kul khairan au liyasmut. Ucapkan yang baik dan benar, kalau tidak bisa diam saja. Karena diamnya itu lebih baik. Barakallahu fikum. Di sini teman-teman. Jadi Islam subhanallah betul-betul memperhatikan bagaimana perasaan manusia, bagaimana kedamaian dan ketentraman hidup manusia diperhatikan. Ya, sampai tadi detailnya. Sampai tadi detailnya seperti itu. Barakallahu fikum. Hibati fillah, rahimin rahimakumullah. Dan hadis ini, ingat, berlaku dalam kasus di tempat-tempat umum atau fasilitas-fasilitas umum. Kalau seseorang sudah lebih dahulu mengambilnya, maka jangan kita ambil kemudian kita mengusir orang yang sudah lebih dahulu mengambilnya. La yuqimur rajulur rajula min majlisihi, thumma yajlisu fihi. Walakin, tetapi Nabi memberikan solusi. Ucapkan tafassahu wa tawassa'u. Misalkan majelis ilmu seperti ini sudah penuh. Ya, sudah penuh. Sudah milian, sudah penuh. Kita yang datang terlambat dengan akhlak yang mulia, dengan sopan santun, minta kelonggaran. Akhi, afwan, geseran. Nah, ini sudah sesuai dengan sunnah. Tafassahu wa tawassa'u. Kasih kelonggaran. Geser-geser, seperti itu. Ya. Bukan kemudian ngusir, ya, diambil tempatnya dengan dirampas, dipaksa, tidak boleh. Barakallahu fikum. Dan antum kiaskan kepada perkara-perkara yang lain. Antum kiaskan kepada perkara-perkara yang lain yang lebih penting dari itu. Barakallahu fikum. Dan dari sini tadi kita diajari bahwa untuk urusan dunia enggak ada istilah saling rebut. Untuk urusan dunia enggak ada istilah saling rebut. Justru kita harus saling mensupport. Ya. Antum bisa apa? Menyumbang fulus. Taib, ana bisa sumbang tenaga. Kita sinergikan. Kan jadinya indah. Ya. Seperti inilah majelis ilmu juga sama. Ada guru yang memberikan ilmu, ada murid-murid yang menerima ilmu. Jadinya kan indah, gitu kan? Tapi kalau kita semua pengennya ngambil ilmu, termasuk anak duduk di situ misalkan, siapa yang ngajar? Jadi nggak jadi majelis ilmunya. Atau semuanya pengen ngajar. Antum yang hadir di sini ada berapa orang? Katakan 20 orang. Pengen jadi guru semua. Siapa muridnya? Kan nggak indah. Ya ibarat touring ya. Kita anak motor touring misalkan. Nggak bisa semua jadi RC, nggak bisa. Ya. Nantinya malah jadi di arena MotoGP ya. Nggak bisa juga semuanya jadi sweeper, nggak bisa kan? Nggak jalan-jalan nanti. Nah, seperti itulah kehidupan. Harus saling ta'awun. Makanya Allah mengingatkan di awal surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian untuk ketakwaan kepada Allah dan kebaikan. Dan jangan tolong menolong untuk dosa dan pelanggaran syariat atau permusuhan. Ini diingat teman-teman. Barakallahu fiikum. Dan sabda Rasulullah walakin tafassahu wa tawassa'u ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mujadilah ayat ke-11. Al-Mujadilah ayat ke-11. Allah berfirman di sini, ya ayyuhalladzina amanu. Ingat kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalau disebutkan panggilan kepada orang-orang yang beriman,
Artinya kita harus menyiapkan fokus dan perhatian yang lebih. Harus betul-betul konsentrasi. Kenapa? Karena setelah penyebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, pasti setelahnya ada perkara penting yang harus kita fahami. Mungkin ada perintah untuk kita ambil dan kita lakukan, atau larangan yang harus kita jauhi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. Wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, jika dikatakan kepada kalian, tafassahu, berilah kelonggaran, kasih tempat yang longgar, kasih keluasan. Fil majalis, dalam majlis-majlis, tempat-tempat duduk. Fafsahu, maka kasih kelonggaranlah, luaskanlah. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan memberikan keluasan untuk kalian. Subhanallah. Perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menjadi penjelas untuk hadis yang sedang kita baca. Hadis dari Abdullah bin Umar, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di mana ketika kita berakhlak mulia, berakhlak baik kepada orang-orang di sekitar kita. Contoh tadi, masalah majelis, ya, masalah tempat duduk. Kita nggak saling rebutan tempat duduk. Tetapi kita dengan akhlak yang mulia, dengan sopan santun, ya, dengan akhlak islami, minta kelonggaran dan keluasan. Maka buah manisnya adalah, ini Al-Munjadilah ayat 11. Yafsahillahu lakum. Allah akan memberikan keluasan untuk kalian. Keluasan di sini umum. Allah berikan keluasan untuk kita dalam kehidupan kita dunia akhirat. Makanya ada hadis keutamaan membantu saudara kita yang membutuhkan. Nabi menjelaskan siapa yang memberikan kemudahan kepada saudaranya yang sedang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya dunia akhirat. Siapa yang memberikan masa tangguh atau kemudahan bagi orang yang sedang terlilit hutang, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Sampai Nabi mengatakan, man satara musliman satarahullah di dunia wal akhirah. Siapa yang menutupi aib-aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutupi aib-aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Bayangkan. Jadi yang Rasulullah ajarkan dari norma-norma positif, ya, dari akhlak-akhlak yang mulia itu, ini tidak hanya urusannya dunia saja, tetapi berkaitan dengan akhirat kita. Mungkin kita hanya sekadar ketika duduk, kita geseran di tempat duduk, niatnya karena Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi itu menjadi sebab Allah berikan pertolongan untuk masalah yang sedang kita hadapi di rumah. Atau itu bisa menjadi sebab Allah datangkan bantuan untuk masalah yang sedang kita hadapi di tempat kerja. Bisa jadi. Yafsahillahu lakum. Karena Allah berjanji akan memberi kelonggaran, keluasan kepada kalian. Ini secara umum. Termasuk masalah memberi maaf misalkan. Di dalam banyak ayat Quran ataupun hadis Nabi yang sahih, diberikan perintah dan anjuran untuk kita mudah memberikan maaf. Dan dari surah Al-Imran ayat ke-134, 135, Allah menyebutkan di antara karakter ahli surga adalah wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Mereka itu selalu berusaha sabar menahan amarah dan emosinya. Jadi kalau yang pemarah itu bukan karakter ahli surga. Yang enggak sabaran itu bukan karakter ahli surga. Ahli surga itu penyabar, dia pintar menahan amarah dan emosi. Wal 'afina 'anil nas, dan mudah memaafkan orang-orang yang menyakitinya. Orang-orang yang menyakiti dia saja dimaafkan, apalagi yang tidak menyakitinya. Salah.
Orang-orang yang menyakiti dia dimaafkan. Sebesar apapun gangguan, kedoliman yang dia rasakan, dia maafkan. Kenapa? Karena dia yakin di balik kemaafan yang dia berikan kepada pihak lain, Allah menyiapkan ampunan untuk dia. Ini keutamaan memaafkan orang lain. Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan hamba-hamba yang hamba ini memaafkan kesalahan orang-orang terhadapnya. Seperti itu. Dan subhanallah, akhlak mulia yang Rasulullah ajarkan kepada kita ini pasti berkaitan dengan kehidupan dunia akhirat kita. Berkaitan dengan surga atau neraka. Subhanallah. Maka perhatikan teman-teman, akhlak ya dalam bermajlis, tidak hanya majlis ilmu, majlis secara umum. Kita kongkow ya, nongkrong bersama, duduk bersama, makan bersama. Ada bermajlisnya kita hati. Apalagi di majlis ilmu. Termasuk adab ketika kita bersosialisasi dengan orang-orang banyak. Karena teringat sebuah kisah nyata ketika itu i'tikaf di Masjidil Haram di Makkah. Semoga hadir di sini sekarang Allah mudahkan untuk bisa nanti i'tikaf di Masjidil Haram. Allahumma amin. Jangan khawatirkan rezeki, ya rezeki mah dari Allah Azza wa Jalla. Di mana ketika anak i'tikaf di Masjidil Haram di Makkah, ba'da subuh itu biasa ada kajian di salah satu tempat duduk karena orang banyak ya sudah duduk di situ. Ana lihat kayaknya orang Mesir. Dia beranjak sebentar, ngambil air minum, air zam-zam. Dan tempatnya itu tidak diberi tanda. Tidak diberi tanda. Ketika dia pergi mengambil air minum, datang orang yang lain. Anda lihat entah orang Tunis, entah Maroko ya, daerah Arab Afrika sana. Dia duduk di situ. Tidak lama kemudian, orang Mesir tadi datang lagi. Kemudian ributlah mereka. Rebutan tempat duduk. Bayangkan, ini terjadi di majlis ilmu. Syekh sedang ceramah, sedang memberikan tausiah ilmu-ilmu kepada jamaah. Sampai syekhnya juga ngeliatin gitu. Syekhnya sampai bingung. Ini anak dua kenapa gitu. Dalam hati mungkin seperti itu. Padahal mereka ini sudah syebeh, sudah sepuh. Anda lihat wajah-wajah mereka sudah berumur. Ribut hanya gara-gara rebutan tempat. Yang satu merasa ketika datang memang kosong dan nggak ada tanda bookingan di situ. Akhirnya dia duduk. Yang satu merasa dia lebih dulu duduk di situ. Cuman dia beranjak sebentar ambil minum. Ribut. Sampai suara mereka saling meninggi. La haula wala quwata illa billah. Bayangkan. Ini hasil dari orang-orang yang tidak belajar akhlak sebelum mereka belajar ilmu yang lebih banyak dan mendalam. Makanya para ulama itu mengingatkan sebelum kita belajar ilmu yang mendalam, akhlak dipelajari dulu. Ada ulama yang belajar akhlak sampai 10 tahun, 20 tahun, sampai seperti itu. Termasuk Imam Syafi'i rahimahullah. Diingatkan oleh ibundanya. Ketika akan berangkat ke majlis ulama ya, diingatkan. Pelajari akhlak adab mereka sebelum hadis-hadis dari mereka. Makanya orang di zaman dulu itu ketika awal-awal duduk di majelis ilmu, belajar duduk yang rapi. Tegak, rapi, menyimak. Ya, tidak ada bersandar ya, tidak ada ngantuk. Belum megang pulpen, belum megang pena, belum megang buku tulis ya, catatan belum. Duduk full selama kajian, memperhatikan. Termasuk di zaman Imam Ahmad rahimahullah, kalau ada orang yang di majelis ilmu duduknya nyender-nyender gitu, itu tercela. Ya. Nah, untungnya sekarang bukan zaman Imam Ahmad. Jadi banyak orang kalau di majelis ilmu ya luha lehe, cek orang Sunda mah. Iya. Apa standar 2? Standar 2 katanya, nyender. Masya Allah, seperti itu. Nah, ini salah satu tadi hikmahnya.
Andai dua orang tadi sudah belajar akhlak mulia, hanya gara-gara urusan apa? Tempat duduk, nggak bakal jadi ribut. Nggak harus bikin malu jamaah dan syekh yang sedang mengajar. Masya Allah, seperti itu teman-teman. Jadi akhlak itu sangat penting. Ya. Dan Nabi, salah satu alasan diutus oleh Allah Azza wa Jalla adalah innama bu'ithu liutammima masalihal akhlak atau makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla, kata Rasulullah, adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang saleh. Barakallahu fiikum. Jadi kita punya slogan nih sebagai muslim Ahlussunnah wal Jamaah, sebagai anak-anak hijrah ya. Semakin ngaji harus semakin berakhlak. Semakin ngaji harus semakin berakhlak mulia, semakin beradab. Dan kita buktikan, ya, antum anak-anak motor buktikan ketika pegang motor. Beda muslim bikers dengan apa? Awam bikers kan gitu. Ada nggak awam bikers? Barangkali ada ABI, awam bikers Indonesia mungkin. Beda Ahlussunnah bikers dengan ahli bidah bikers. Ya, beda. Kenapa? Karena kita muslim, Ahlussunnah, ahli tauhid, kita belajar. Dan diantaranya kita belajar akhlak. Sehingga ngegas pun pakai akhlak. Naik motor pun pakai akhlak. Bahkan mulai dari tujuan kita akan ngegas itu tujuannya sudah dirapihkan, kan gitu. Apa tujuan yang kita touring bareng-bareng? Kalau cuma tujuannya pengen nyari tempat yang indah, ya pengen refreshing otak ya, biar nggak sumpek, nggak mumet terus gitu. Kemudian pengen buang-buang uang, yang seperti itu tidak boleh. Tetapi kalau tujuannya kita ingin sambil tadabur alam, lebih menguatkan keyakinan tentang kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla dengan melihat alam yang luar biasa indahnya. Kemudian juga merasakan indahnya ukhuwah karena Allah Azza wa Jalla dan indahnya berbagi dan seterusnya. Kalau ada nilai-nilai ibadah, ada unsur amal soleh, ayo gas. Tapi kalau hanya menyeret pada dosa dan maksiat, mendingan rem saja. Kalau bisa gembok, ya. Jangan cuma direm, digembok ya. Seperti itu. Ini ya muslim baikas. Nilai-nilai Islami selalu melekat ya dalam aktivitas kesehariannya. Barakallahu fiikum. Ahibati fillah, rahimana rahimakumullah. Itu hadis yang kelima. Kemudian kita masuk hadis yang keenam. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, wa 'an Ibni Abbasin, dan dari Abdullah Ibnu Abbas, kunyahnya Abul Abbas. Abdullah bin Abbas kunyahnya Abul Abbas radhiyallahu anhuma. Abbas ini paman Rasulullah, masuk Islam. Abdullah bin Abbas berarti sepupunya. Makanya kita doakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah senantiasa meridhai keduanya, Abdullah dan Abbas. Qala, berkata Ibnu Abbas, Ibnu Abbas ini sahabat yang ketika kecil didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma ya Allah, faqihu fid din, fahamkan dia untuk urusan agamamu, jadi ilmu agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya ilmu ta'wil, ilmu tafsir Al-Qur'an. Maka ini pun dianjurkan kepada kita sebagai orang tua. Ini ada yang belum jadi orang tua ya? Ya mungkin nanti jadi orang tua ya, yang sudah punya anak atau yang akan punya anak, jangan lupa sering-sering mengusap kepala anak kita, pegang ubun-ubun atau kepala anak kita dan doakan kebaikan. Baik doa-doa yang warid yang datang di dalam dalil ataupun doa secara umum. Contoh seperti ini, kita pegang kepala anak kita, ubun-ubun anak kita, putra-putri sama saja, kita doakan, Allahumma fakkihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kalau dia perempuan, Allahumma fakkiha fid din wa 'allimha ta'wil. Atau disebut namanya boleh. Kita punya anak namanya Ja'far. Allahumma fakkih Ja'far fid din wa 'allimhu ta'wil ya. Atau doa-doa yang lainnya. Ya Allah, jaga dia dari keburukan-keburukan dunia dan akhirat. Ya Allah, berkahi dia dimanapun dia berada. Ya Allah, jadikan dia anak yang saleh. Jadikan dia anak yang salihah. Sering-sering seperti itu. Dan ini banyak dilupakan oleh orang tua di masa kini. Ya. Banyak orang tua di masa kini yang mereka memanjakan anak-anaknya. Nah, pengen apa? Pengen handphone, dikasih handphone. Pengen gadget, dikasih gadget. Pengen game, sampai dibelikan apa itu?
Ada PS5. Kok Anda belum tahu? Dikasih PS5 ya, Masya Allah. Dikasih macam-macam. Yang mereka inginkan dikasih. Tetapi mereka hampir belum pernah seumur hidup memegang kepala anaknya. Belum pernah mengusap kepala dan ubun-ubun anaknya sambil mendoakan Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Belum pernah mendoakan Allahumma hfadhu min kulli su'in wa makruh fid dunya wal akhirah. Belum pernah memperlindungkan anaknya kepada Allah Azza wa Jalla. U'idhuhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Justru orang yang hebat itu adalah mungkin dia tidak ngasih handphone, nggak ngasih PS berapa tadi? PS5 atau 5,5 ya. Dia nggak ngasih sepeda motor, dia nggak ngasih makanan yang lezat-lezat, tetapi dia tidak lupa mendoakan kebaikan untuk anaknya, apalagi sambil dipegang kepalanya. Subhanallah. Seperti itu ya, kita hendaknya menjadi orang tua yang soleh. Karena ada slogan, cara pertama untuk mencetak anak yang soleh adalah kita menjadi orang tua yang soleh. Itu langkah pertama. Langkah pertama kali untuk mencetak anak yang soleh, kita terlebih dahulu harus menjadi orang tua yang soleh. Kembali kepada hadis dari Abdullah ibn Abbas, qala, ia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala, nah, tadi kan dari adab bermajlis langsung ke adab makan. Nanti loncat lagi ke adab yang lainnya. Jadi seperti itu ya, Ana sudah mengingatkan kepada antum, tolong difahami. Tata letak hadis di Bulughul Maram memang rada acak-acakan, tetapi kita doakan keberkahan, doakan rahmat untuk penulisnya. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha au yul'iqaha." Idza, apabila akala, makan atau memakan, ahadukum, seseorang dari kalian, ta'aman, suatu makanan. Nah ini banyak ikhwah kita yang baru bisa 1-2 mufradat kosakata bahasa Arab langsung digunakan, tetapi bukan pada tempatnya. Akhi, ayo ta'am dulu. Sedangkan ta'am artinya makanan. Kalau diartikan, akhi, ayo makanan dulu. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Tapi kalau ngajak makan, akal. Makanya gunakan bahasa Arab yang benar, minimal ya, kita belajar perkata lah. Hayya na'kul. Hayya, ayo, mari, na'kul, kita makan. Na'kulu, kita makan. Na'kul ma'an, kita makan bareng-bareng. Jangan, akhi, ayo ta'am dulu. Ini Bandung pisan gitu ya. Ngajak pakai bahasa Arab tapi Bandung pisan ya. Arab Bandung. Karena ta'am itu jenis makanannya. Bala-bala to'am, ya, bakso Malang to'am. Ini isyarat ya. Kalau pekerjaannya disebut akal, ya. Makanya jamaah keturunan Arab bilangnya ukul gitu, akal, takul, ya. Hayya na'kul. Atau kalau nyuruh orang makan, kul, pakai kaf. Kalau pakai qaf, nyuruh orang ngomong, kul. Bayangkan beda makhraj. Kul, makanlah, kul, ucapkanlah atau bacalah. Jangan kul huwallahu ahad. Jangan pakai kaf, pakai qaf. Kul huwallahu ahad. Kalau nyuruh makan pakai kaf, kul, jangan kul. Jangan pakai qaf. Perhatikan, ini bahasa Arab kaya sekali, bahasa yang luar biasa indah dan kaya ya akan sastra. Barakallahu fikum. Jadi, ayo belajar bahasa Arab. Jangan kendor, jangan malas. Barakallahu fikum. Termasuk kalau teman-teman sudah punya anak yang anaknya belajar bahasa Arab, jangan gengsi, jangan malu orang tua belajar bahasa Arab ke anaknya. Enggak masalah. Ya. Ya minimal lah. Non papa itu non bahasa Sundana minimal peberihan ya. Peberihan kita nggak bisa, anak kita yang bisa. Dan kita jangan gengsi belajar ke anak kita. Barakallahu fikum. Bahkan itu bisa menjadi suasana yang indah. Ketika kita mengakui kelebihan anak kita, ya, kita juga menemani mereka untuk memurojaah ilmunya,
mereka senang. Mereka merasa dianggap, mereka senang. Ya. Jadi, biasakan kita bertanya kepada anak-anak kita, nak tadi belajar apa dengan ustaz, dengan ustazah? Coba Abi pengen tahu. Coba Abi juga pengen belajar. Jangan malu untuk mengatakan kalimat seperti itu. Ya. Dan ini justru akan mendatangkan suasana yang indah dalam rumah tangga. Ya, barakallahu fikum. Kembali kepada hadis, idza akala ahadukum ta'aman, apabila memakan seseorang dari kalian suatu makanan, jika ada seseorang makan makanan, fala yamsah, maka jangan ia mengusap, asal artinya mengusap, maksudnya mencuci, membersihkan, yadahu, tangannya, terlebih dahulu, hatta, sampai, yal'aqaha, dia menjilati jari jemarinya, hak itu kembali ke tangan, au yul'iqaha, atau dijilatkan jari jemarinya kepada orang lain. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di Sahih Al-Bukhari hadis ke-5456, di Sahih Muslim hadis ke-2031. Nah, dua hadis sebelumnya kita bicara tentang adab bermajlis. Sekarang loncat ke adab makan. Makan dan minum. Adabul akal wasyurb. Akal makan, syurb minum. Masyrubat minuman. Makulat yang dimakan. Makanan itu bisa to'am, bisa makulat, ya. Masyrubat yang diminum. Di antara adab makan yang disebutkan dalam hadis yang mulia di sini, di mana di akhir makan, perhatikan kebersihan jari jemari kita. Tetapi sebelum ke sini, ini kan akhir ya, ini akhir, makanya anak tadi bilang loncat-loncat hadisnya. Sebelum ke adab yang disebutkan dalam hadis ini, kita kalau makan diajarkan oleh Rasulullah untuk pertama membaca tasmiyah. Ingat, bukan basmalah, tapi tasmiyah. Kalau basmalah kepanjangan, bismillahirrahmanirrahim, bukan itu, tetapi cukup tasmiyah. Bismillah, cukup. Bismillah, ini tasmiyah namanya. Kita dianjurkan atau disunahkan atau bahkan diwajibkan untuk membaca tasmiyah sebelum makan. Kemudian makan dengan tangan kanan. Kemudian makan dari yang dekat dulu dengan kita sebelum makanan yang jauh. Ini sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis Rasulullah dengan Salamah. Jadi Rasulullah ini, afwan bukan Salamah, dengan Umar bin Abi Salamah. Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah, seorang janda, yang ternyata Ummu Salamah punya anak namanya Umar. Nah, Umar ini anak dari Abu Salamah dan Ummu Salamah. Namanya Robib, atau bahasa kitanya anak tiri ya, anak tiri, anak bawaan istri. Ketika itu Umar bin Abi Salamah masih kecil dan makan bersama Rasulullah. Tetapi tangannya cek orang Sunda mana? Ngopepang. Pernah dengar ngopepang? Nah, tangannya nggak mau diem gitu, sana sini ngambil makanan, ya nggak ada akhlak, ngacak gitu ya, nggak ada adab. Maka diberikan nasihat oleh Rasulullah kepada beliau. Ya ghulam, wahai anak kecil, Sammillah, ucapkan dulu sebelum makan, ucapkan dulu tasmiyah, bismillah, sebut nama Allah. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu ya. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dari makanan yang dekat denganmu terlebih dahulu. Ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Umar bin Abi Salamah, anak tirinya, radhiyallahu taala anhu. Ini adabnya seperti ini. Bismillah dulu, dibaca, diucapkan. Walaupun suaranya ringan atau suara yang sir gitu ya. Yang pasti mulut kita bergerak, bismillah. Kemudian tangan kanan makan dari yang dekat dulu. Kata para ulama, jika makanannya satu jenis, nyamun bala-bala semua gitu, ambil yang dekat dulu. Tapi kalau makanannya, to'amnya anwa, bermacam-macam makanan, silakan ambil yang jauh jika dibutuhkan, nggak masalah. Contoh misalkan ketika momen ngaliwet. Ngaliwet kan nggak satu jenis ya. Ada nasi liwetnya, itu biasanya di tengah ya. Ada ikan asinnya yang dikukus di atas nasi liwet. Kemudian ada sambal, ada telurnya telur goreng,
ada pete goreng, jengkol, ada ayam goreng, ada kerupuk, ada timun. Wah, pokoknya lapar kita. Ya. Ini langsung kebayang memori-memori ketika ngaliwet ya dengan ikhwan-ikhwan, Masya Allah. Apalagi sudah capek ya sambil touring, Masya Allah. Nah, ini kan berjenis-jenis makanannya. Macam-macam jenis makanannya. Ini boleh mengambil yang jauh jika dibutuhkan. Tapi kalau makanannya satu jenis ya, maka jangan mengambil yang jauh, tetapi hendaknya mengambil yang terlebih dekat dengan kita, yang lebih dekat dengan kita. Sampai seperti ini adab ya, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Kemudian ketika sudah selesai, singkat cerita selesai nih makan. Maka jangan langsung kita mencuci ya tangan kita. Apalagi kalau di tangan kita ini banyak makanan-makanan sisa menempel ya. Di jari jemari tangan kanan ada sisa-sisa makanan menempel, ini harus dibersihkan dan dimakan. Termasuk kalau kita makan, jangan dibiasakan tersisa. Kenapa? Karena kita nggak tahu keberkahan makanan kita ada di mana. Entah di suapan pertama, di awal, entah pas suapan pertengahan, entah pas di akhir. Kalau kita pakai nampan atau piring, mungkin di dedak-dedaknya. Atau mungkin di sisa makanan yang menempel di jari jemari. Di situ keberkahannya. Allahu a'lam, kita nggak ada yang tahu. Makanya usahakan, biasakan kalau kita makan bersih. Dan jangan dengar omongan orang-orang makan sampai bersih kayak orang miskin. Biarin. Yang penting kita dapat pahala. Karena yang kita ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bukan omongan orang ya, seperti itu. Nah, jangan langsung dicuci tangan kita. Hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Sampai terlebih dahulu kita menjilatinya atau menjilatkan kepada orang lain. Dua pilihannya. Iya, ini kata Rasulullah. Kita menjilati sendiri, ya, dikecup, dijilat, dihisap, ya. Yang penting bersih makanan dari jari jemari kita. Kalau sudah seperti itu baru kita usap dengan sapu tangan atau dicuci dengan air, dengan sabun, ya silahkan. Kalau ternyata kita sedang tidak mood, tidak semangat untuk menjilati, sampai saking pentingnya ini, jilatkan kepada orang lain. Tetapi kata para ulama di sini, dijilatkan kepada orang yang wajar. Ya, suami ke istri, istri ke suami, itu pun jangan di depan umum. Karena ini masuk ke dalam hal romantisme. Hal romantisme tidak boleh dipublish. Ya, tidak boleh diumbar. Harus dilakukan tertutup, tersembunyi, ya di rumah masing-masing, ya suami ke istri, istri ke suami, dan ini mendatangkan kebaikan. Atau misalkan anak ke orang tua, anak kecil ya, anak kecil ke orang tua. Kalau sesama teman, kayaknya nggak wajar, ya, nggak wajar. Misalkan anak MBI ke anak MBI, nggak wajar ya. Tetapi ini dilakukan kepada yang wajar, barakallahu fiikum. Ya, dijaga pintu fitnah ditutup ya. Nanti macam-macam orang bilang, wah itu anak MBI. Ya, jangan sampai membuka peluang fitnah. Jadi fahami hadis-hadis seperti ini ya, dengan benar dan pada tempatnya. Intinya di sini, Nabi mengingatkan kita agar kita tidak membuang-buang makanan. Jangan sampai kita idha'atul mal, menyia-nyiakan harta benda, atau tabdzir. Jangan sampai kita melakukan tabdzir, membuang-buang rezeki atau membuang-buang nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin, kata Allah Azza wa Jalla, jangan melakukan tabdzir. Jangan membuang-buang, menyia-nyiakan harta benda. Karena orang yang melakukan tabdzir, mubadzirin, mereka adalah saudara-saudaranya setan. Nah, ini pun kadang terbalik penggunaan kata tabdzir dan mubadzir. Mubadzir itu pelakunya, pekerjaannya tabdzir. Jadi kalau antum bilang, akhi jangan mubadzir, ini enggak pas bahasanya. Tapi kalau antum bilang, akhi jangan jadi orang yang mubadzir, pas. Jangan jadi pelaku tabdzir gitu maksudnya. Tabdzir perbuatannya, mubadzir orang yang melakukannya. Nah, kemudian ahibati fillah, rahimakumullah, tadi ya, saking pentingnya menjaga nikmat Allah, dan di sini dibantu kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Sampai dalam satu riwayat
disebutkan riwayat oleh Imam Muslim, hadis dari Abu Hurairah, dan juga ada hadis yang lain, riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dari hadis Nabi Syatul Khair, ya. Riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang pertama hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Di situ dijelaskan sampai pada Nabi membimbingkan kita agar kita tidak membuang makanan ke tempat sampah. Itu nggak boleh, ya. Hadis Muslim, hadis At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari Abu Hurairah dan yang lainnya disebutkan demikian. Tidak boleh kita membuang-buang makanan ke tempat sampah, ya, atau ke wastafel, ya, dan seterusnya. Karena itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla dan harus kita jaga. Sampai disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, riwayat Muslim, Nabi membimbingkan kalau ternyata ada makanan kita yang jatuh, kata Rasulullah, ambil, bersihkan yang kotor, makan yang bersihnya. Sampai seperti itu. Subhanallah, ya. Jadi kita dari satu sisi memuliakan makanan, dari sisi lain juga kita bersyukur kepada Allah dengan betul-betul memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak kita membuang-buangnya. Karena ingat, dengan syukur yang benar kepada Allah, Allah akan datangkan tambahan nikmat kepada kita. Di surah Ibrahim ayat ke-7 Allah berfirman, surah Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, sungguh pasti aku akan menambah nikmat untuk kalian. Tetapi jika kalian kufur nikmat, tidak mau bersyukur, maka sesungguhnya adabku sangatlah pedih, ya, sangat mengerikan. Ini diantara adab makan disebutkan dalam hadis ke-6 ini, hadis Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Taib, insyaallah kita cukupkan sampai hadis ke-6. Sisa waktu sekitar 10 menit mungkin. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, tafadhal. Ustaz, mohon nasihatnya, tadi Ustaz menjelaskan bahwa ulama-ulama itu memerintahkan kepada para dai untuk tadi persatuan gitu. Banyak ayat yang menjelaskan tentang persatuan gitu. Nah, gimana berikan nasihat kepada kami sebagai penuntut ilmu, apabila yang melihat ada ustadz yang tidak bersatu, misal ustadz yayasan A dengan ustadz yayasan B. Nah, sikap kita itu gimana, takut terjadi subhat gitu, Ustaz. Barakallahu fiikum, ya. Masya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa, berat, ya. Dan sebelumnya yang ana tahu kan di MBI Bandung ini asatid pun banyak, ya, alhamdulillah. Ada Ustadz Chandra, ada Ustadz Abdullah Maretan, ada Ustadz Saiful Rahmat, ada Ustadz Hari, ya, Kang Hari Sadikin. Dan sebelumnya ana titip salam kepada mereka jika antum-antum bertemu dengan mereka besok atau lusa hari, ya. Sampaikan salam dari ana kepada ustadz-ustadz kita, guru-guru kita di sini, Ustadz Chandra, hafidhahullah, Ustadz Abdullah Maretan, hafidhahullah, Ustadz Saiful Rahmat, hafidhahullah termasuk, ya, Ustadz Hari, Kang Hari Sadikin, hafidhahullah. Sampaikan salam ana kepada mereka, sampaikan uhibbukum fillah. Saya mencintai kalian karena Allah Azza wa Jalla. Walaupun mungkin belum sempat bertemu, ya. Tetapi mudah-mudahan ikatan cinta di atas tauhid dan sunnah karena Nabi ini lebih memberkahi percintaan atau kecintaan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dipesankan oleh Imam Ahmad kepada murid-muridnya. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah mengingatkan kepada murid-muridnya, siapapun ahlus sunnah yang kalian temui dimanapun, sampaikan salamku kepadanya. Sambil berpesan seperti itu. Jika engkau bertemu dengan ahlus sunnah dimanapun, kenal nggak kenal, tetapi diketahui ada simah, ada ciri, dia ini muslim ahlus sunnah wal jamaah, sampaikan salam dariku untuknya. Sampai seperti itu. Dan menitipkan salam, ini banyak manfaatnya, banyak kebaikannya. Termasuk kalau kita bisa langsung berjumpa, ya, bisa saling ziarah, ya,
Seperti kemarin Ustadz Abdurrahman Dhani hafizahullah bersama Ustadz Subhan Bawazir dari Bogor ya ke Bandung. Ustadz Abdurrahman Dhani mampir ke Al-Islam, kita pun Asatidz Al-Islam mampir ke Dago ketemu dengan Ustadz Subhan juga, Ustadz Abdurrahman Dhani dan yang lainnya. Ustadz Abdurrahman Dhani mengingatkan tentang pentingnya ziaratul ikhwah, ziaratul fudala, mengunjungi orang-orang yang diberi keutamaan oleh Allah Azza wa Jalla, mengunjungi teman-teman saleh, baik itu para guru kita ataupun sesama pejuang penuntut ilmu. Ya. Ini sangat penting memang untuk saling menziarahi. Namun tentunya jangan lupa tugas dan kewajiban yang harus dilakukan sebelumnya, misalkan kewajiban kita di rumah ya, kewajiban kepada anak istri dan seterusnya, kewajiban di tempat mencari nafkah, jangan dilupakan. Jangan sampai kita touring kemana-mana gitu ya, ziarah ka ditu ka dieu, tapi lupa dengan kewajiban di rumah. Jangan sampai seperti itu. Dipenuhi dulu hak dan kewajiban di rumah, di tempat kerja, kemudian kita ziarah ikhwah, ziarah orang-orang yang saleh. Nah, pertanyaan tadi, bagaimana menyikapi kasus atau peristiwa yang terjadi di antara sesama guru atau dai ketika ada gesekan di tengah-tengah mereka atau antara mereka? Jawabannya, ini yang bisa Anda nasihatkan kepada antum semua, barakallahu fikum. Dan ini pun nasihat untuk diri Anda pribadi ya, pertama kalinya. Kita jangan ikut-ikutan nyemplung. Jangan ikut-ikutan nyemplung dengan masalah mereka. Para dai, para guru, kita husnudzon, berbaik sangka kepada mereka. Mereka lebih berilmu dan mereka lebih bisa ya menyelesaikan masalah. Dan kita jangan menjadi pihak yang tadi berjajar dengan orang-orang yang menjadi oknum. Jangan. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas berselisih dengan Khalid bin Walid, berselisih mereka, sengketa, ada gesekan. Padahal dua-duanya sahabat Nabi kan, radhiyallahu anhum. Kemudian di sisi Sa'ad bin Abi Waqqas ada oknum yang mengkompori Sa'ad bin Abi Waqqas. Disebutkan kepada Sa'ad, Khalid bin Walid itu bla 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 ya, dijelek-jelekan begini-begini. Perhatikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Bukan setuju dengan oknum, bukan menyetujui orang yang mengomporinya, tetapi menasehati dan marah. Mah, diam ya. Diam engkau. Innama ma bainana lam yablugh dinana, atau innama lam yablugh ma bainana dinana. Sesungguhnya urusan kita, urusan beliau dengan Khalid bin Walid itu tidak sampai ranah dakwah. Gak usah dibawa-bawa ke urusan agama gitu. Diam ente, sampai nasihati seperti itu, ya, dimarahi. Nah kita makanya, kalau melihat ada gesekan di antara guru-guru kita, kita jangan ikut nyemplung di situ. Jangan menjadi oknum, jangan menjadi kompor. Selama mereka, para ustadz, guru-guru kita, dai-dai kita, masih berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, masih berada di atas tauhid dan sunnah Nabi sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kita husnudzon kepada mereka, kita doakan kebaikan kepada mereka. Kecuali jika kita merasa diri siap ilmu, siap mental, ingin memberikan nasihat. Silahkan sampaikan nasihat. Itu pun dengan cara empat mata, hati ke hati, sembunyi-sembunyi. Dan sebelum menyampaikan nasihat, tabayun dulu, kan gitu. Nanya dulu, benar enggak beritanya? Benar enggak informasinya? Tabayun. Kalau ternyata benar terjadi, baru kita memberikan nasihat. Karena saya yakin, guru manapun, ustadz manapun, kalau dia ahli tauhid, ahlu sunnah wal jamaah, seorang muslim salafi, muslim sunni salafi, kalau ada yang memberikan nasihat dengan adab dan akhlak yang mulia kepadanya, mereka semua maftuh, membuka pintu. Maftuhul bab, ya, open, betul-betul terbuka pintu untuk siapapun yang memberikan nasihat. Termasuk anak pribadi. Anak tidak menutup pihak siapapun yang mau menyampaikan nasihat. Yang mau tabayun, yang mau menyampaikan nasihat jika ada masalah misalkan, ahlan wa sahlan. Dan itu yang kita butuhkan. Orang-orang yang berakhlak mulia, beradab mulia, mau tabayun dan mau sharing, menyampaikan nasihat. Ya. Karena orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari kerugian adalah mereka yang beriman, beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan saling mewasiatkan, menasihatkan
kebenaran dan kesabaran. Jadi ini yang pertama, kita jangan ikut-ikutan. Jangan menjadi kompor, ya, jangan menjadi oknum. Karena biasanya yang bikin tambah gaduh, yang bikin kebakaran itu, ya oknum yang di bawah itu. Iya. Barakallahu fikum. Kan seperti itu. Nah, kita jangan menjadi barisan oknum tadi. Justru kita harus menyejukkan, mendinginkan, mendamaikan. Faslihu. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, damaikan antara dua saudara kalian. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Ulah malah di kendangan kan gitu ya. Ulah di tataluan gitu. Jangan. Justru harus kita dinginkan, kita sejukkan. Dan kita jangan ambil pusing. Urusan mereka, biarkan mereka yang menyelesaikan. Kita sebagai penuntut ilmu, tugas kita apa? Belajar, belajar, belajar. Apalagi anak motor. Belajar, belajar, touring. Belajar, belajar, touring. Udah itu aja tugasnya. Ya, gak usah ngurusin masalah-masalah guru-guru kita di atas. Barakallahu fikum. Jangan sampai kita menyentuh yang bukan ranah dan kapasitas kita. Iya kan, dalam dunia pekerjaan pun kalau salah megang, salah hasil kan gitu. Bisa fatal hasilnya. Misalkan antum biasa di bengkel ya, sebagai montir bengkel motor misalkan, disuruh bikin bakso ya. Bantuin Pak Aziz misalkan. Baksonya gimana? Gagal ya. Bau oli gitu kan. Yang terbayang kan macam-macam ya. Masya Allah. Nah seperti itu. Jangan ikut-ikutan. Terus apa lagi Ustaz? Doakan. Doakan dan doakan. Doakan hidayah bagi semuanya. Guru kita bukan yang maksum. Bukan orang yang maksum. Tidak seperti Nabi. Ustaz-ustaz kita nggak maksum. Mereka butuh doa. Doakan agar Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Doakan agar guru-guru kita dan teman-teman kita semua dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk doakan agar dijauhkan dari oknum-oknum pemecah belah. Barakallahu fikum. Makanya sebetulnya jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi muslim ahli tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kita senang, kita bahagia. Kenapa? Kemanapun kita berjalan, dimanapun kita berada, kita banyak guru dan banyak teman. Tanpa harus dibatasi dengan satu bendera, satu nama yayasan, satu nama media. Tidak. Ini muslim yang sebenarnya. Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muslim Salafi itu kan gak punya kartu anggota. Ya. Hatta walaupun kartu anggotanya 5.000 perak, ya, gak bakal laku. Ya. Kita Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah gak ada pemimpin. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita safar ke mana? Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Bali, atau mungkin sampai ke luar negeri, ya, kita pasti akan bertemu dengan saudara-saudara kita yang sepemahaman. Dan kita bertemu dengan mereka dengan penuh kegembiraan. Jadi ini, jangan kita membatasi diri, ada guru anamah, guru fulan, ustadz fulan, ya. Jangan seperti itu. Imam Al-Bukhari, gurunya banyak sekali. Ratusan orang guru beliau. Antum baru di MBI berapa gurunya? 5. Ini sangat kurang. Sangat kurang. Andai pun antum punya guru puluhan, masih kurang. Andai pun antum punya guru ratusan, ya, walaupun itu susah dicari di zaman sekarang, masih kurang. Barakallahu fikum. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, guru mereka banyak. Dan itu yang mereka ajarkan. Kita berguru kepada guru-guru yang mereka kokoh di atas al-haq, siapapun mereka, dan kita bersaudara dengan mereka-mereka yang kokoh di atas al-haq, siapapun mereka. Ingat ya, jangan mau dipecah belah. Jangan mau dipecah belah. Justru kita harus memarahi dan menasehati orang-orang yang menjadi oknum. Seperti tadi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kalau kita dikomporin orang, oknum ada nyerempet-nyerempet kita, deketin kita, ya, ngasih syubhat, ngasih bisikan-bisikan harewas bojong, ya. Kita jangan ke bawah. Nasihati dia, marahi dia. Akhi ittaqillah. Antum menggibah ustaz-ustaz, ittaqillah.
Antum nggak takut neraka apa? Nasihati. Antum memecah belah ikhwan, ittaqillah. Kasih nasihat. Marahi, dan marahnya antum ketika itu berpahala. Marahnya antum ketika itu marah yang menyelamatkan dia dari kebinasaan. Barakallahu fiikum. Mungkin seperti itu. Jadi memang ilmu ikhlas ini harus betul-betul terus dipelajari. Para guru harus terus ikhlas, para murid, para penuntut ilmu juga harus terus ikhlas. Insya Allah kalau ikhlas sudah ada dalam hati kita masing-masing, apapun masalahnya, gak bakal jadi masalah. Apapun masalahnya, gak bakal jadi masalah. Kalau kita masing-masing menjaga keikhlasan. Ya. Karena kalau sudah ikhlas ini kan yang dikejar penilaian Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Kan gitu. Seorang guru ketika misalkan disaingi oleh guru lain, ada guru yang tiba-tiba hafalannya lebih banyak, retorika bicara dakwahnya lebih mantap ya, kemudian lebih banyak disenangi jamaah. Kalau dia ikhlas dalam dakwah, yang seperti itu nggak jadi masalah. Justru dia ikut senang, alhamdulillah. Ternyata ada teman dalam dakwah ini. Begitupun antum sebagai penuntut ilmu ya. Ketika ada teman yang wah hafalannya lebih cepat ya, kemudian tulisannya lebih bagus ya, dia pun rangkuman kajiannya lebih mantap, antum nggak bakal mendapatkan masalah di situ, bahkan akan tersenyum. Orang yang ikhlas, dia akan terhindar dari hasad. Tetapi orang yang tidak ikhlas, pasti akan mudah untuk dijangkiti penyakit hasad, iri, dengki. Ya, na'udzubillah, na'udzubillah. Maka ini yang bisa anda nasihatkan. Ya, masih banyak ladang dakwah dan ladang amal untuk kita sentuh. Jangan kita sibuk dengan perpecahan di antara kita. Lihat di luar sana. Ahli bid'ah. Berapa banyak ahli bid'ah yang menyerang kita. Orang munafikin. Liberal. Kafir, Yahudi, Nasrani. Musyrikinnya. Berapa banyak orang-orang yang mereka benci Islam sedang menyerang kita. Terus kita harus sibuk dengan urusan perpecahan sesama kita. Na'udzubillah. Rugi jamaah. Rugi. Ya. Lebih baik kita sibuk di rumah dengan anak dan istri mengajarkan hadis demi hadis kepada mereka, ayat demi ayat kepada mereka, daripada kita ikut-ikutan memecah belah barisan kaum mukminin. Ya. Barakallahu fiikum. Ada pertanyaan lain? Fadhal. Membantu orang di jalan. Naam. Karena sering ketemu ketika mau kerja, ada yang menggunakan motor di jalan misalnya. Kalau misalkan anak ngebantu, anak telat kerjanya. Nah, terus anak misalkan ditinggalin, anak berusaha untuk mengesot. Itu yang pertama. Antum nemu orang perlu dibantu. Ada misalkan anak kerja, ketemu orang di jalan lagi dorong motor. Itu kan masih butuh bantuan. Yeah. Nah, anak kalau misalkan anak bantu, anak telat kerjanya gitu. Taib. Yeah. Apakah anak meninggalkan berdosa atau enggak? Taib. Yang kedua, satu-satu dulu. Ya. Kasusnya antum sedang di jalan mau ke tempat kerja. Ada orang dorong motor mogok. Dilema di sini ya. Mau bantu tapi nanti kerjaan masuknya telat. Tapi kalau nggak dibantu gimana, kasihan. Di sini berarti al-aham fal aham. Konsepnya prioritas dulu. Mana yang menjadi kewajiban antum? Antum sudah punya akad di tempat kerja. Akadnya harus masuk misalkan tepat waktu jam 8. Kalau antum ngurusin orang yang tadi perlu bantuan, antum akan telat. Maka dahulukan ya akad yang sudah antum buat, yaitu kerja tepat waktu masuknya. Kecuali antum bisa ngasih kabar ke orang kantor atau tempat kerja. Ini saya telat, sedang bantuin orang mogok motor misalkan. Kalau ada komunikasi dan diizinkan, silahkan. Tapi kalau tidak bisa ada komunikasi, tidak ada izin, dahulukan yang lebih wajib. Adapun tadi, orang yang sedang dorong motor itu, pertama, kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, kita doakan. Ini yang ana lakukan juga ketika di jalanan, buru-buru. Ya. Nggak cuma dorong motor, kecelakaan. Ana harus ngejar tepat waktu, ya. Dan ini ada kecelakaan. Dilema kan? Bismillah, lewat saja. Kenapa? Karena di sana banyak orang juga. Ya. Kemudian ana serahkan kepada Allah dan ana doakan. Minimal kita berdoa.
Allahumma yassir lahum. Allahumma a'inhum. Ya Allah, berikan kemudahan bagi mereka. Ya Allah, tolong mereka. Minimal seperti itu. Ya. Jadi kita meninggalkannya pun dalam keadaan hati kita tenang dan tidak berdosa. Karena ini di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita di luar batas kemampuan kita. Ya, tidak berdosa jika memang kita tidak mampu. Tetapi tadi melewatinya sambil mendoakan. Tetap mendoakan. Barakallahu fikum. Yang kedua? Terkait makanan, Ustaz. Naam. Kita mau menemak nasi, Ustaz. Iya. Masak nasi di rice cooker. Nah, Merek apa rice cookernya? Menanak nasi di rice cooker. sisa makanan, Ustaz. Iya. Yang kering-kering, Ustaz. Kadang-kadang saya sudah bingung, kan nggak boleh menyisakan makanan. Kering, kerak. Anak udah paksa gitu, paksa buat yang nggak ngebuang gitu kan. Ada yang buang sampah kan, Iya. jangan juga Iya. anak. Iya. Anak paksain tetap ada, Ustaz. Masya Allah. Setelah diairin kan dibuang, misalkan ada kan kalau bisa tuh. Nah itu gimana, Ustaz? Hukumnya bisa berdosa atau gimana? Iya. Pertama, bisa jadi antum salah merek rice cooker. Iya. Karena kan harga tidak membohongi kualitas katanya. Jadi coba nanti diganti yang nempel di panci itu, yang sudah disaring dari airnya, ini bisa kita manfaatkan. Sebelum itu, ya, bisa kita makan lagi. Di bubur kah? Ya kan? Coba lihat orang tua kita dulu. Nasi-nasi bekas itu dikumpulkan. Iya, jadi kerupuk. Masya Allah. Dijemur, jadi kerupuk, ya kan? Bisa kita manfaatkan untuk kita dengan berbagai macam cara. Atau kalau nggak ada waktu, manfaatkan untuk orang lain. Kasih ke orang lain yang butuh. Atau tadi, alternatif terakhir, hewan-hewanan. Kita berikan manfaat kepada hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Ya, ayam kah, atau kucing kah, dan seterusnya. Intinya jangan dibiasakan buang-buang makanan. Ya. Banyak kita ini, astagfirullah, na'udzubillah, buang-buang makanan sedangkan tetangga kelaparan. Buang-buang makanan sedangkan keluarga kita juga masih banyak kekurangan. Ya. Oleh karenanya, jauh sebelum itu, peganglah konsep hidup tepat. Artinya, kita menyiapkan makanan itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita jajan, misalkan jajan sesuai dengan kebutuhan perut kita, gitu. Seperti itu. Tetapi kalau di luar kemampuan, tidaklah berdosa. Kalau kita sudah berusaha, tetapi masih ada kekurangan, tidak berdosa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan juga, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Seperti itu ya. Dan sebelum mengakhiri, Ana teringat tadi ada yang terlewat tentang masalah nasihat menghadapi permasalahan yang terjadi di antara guru-guru kita. Dan juga ingat teman-teman, barakallahu fikum, kalau terjadi perselisihan, silang pendapat di antara guru-guru kita yang sifatnya khilaf mu'tabar, perselisihan yang memang boleh dianggap, yang sifatnya khilafiyah, fikhiyah, ijtihadiyah, itu jangan kita besar-besarkan. Misalkan fikih sholat. Karena fikih sholat ini kalau mau dibahas, harus satu suara, nggak bakal ketemu. Yang satu tahiyatnya digerak-gerakan telunjuknya, yang satu telunjuknya diam ketika tahiyat, atau ketika sujud, yang satu tumitnya dirapatkan, yang satu direnggangkan. Ketika akan turun sujud, yang satu tangan dulu, dua telapak tangan, atau yang satunya lutut dulu. Hal-hal seperti ini nggak bisa kita paksakan. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di antara adab penuntut ilmu adalah, disebutkan di Kitabul Ilmi, milik Syekh Ibnu Utsaimin, di antara adab penuntut ilmu adalah, seorang penuntut ilmu harus memiliki sa'atus sadr, kelapangan dada, legowo nerimo, lapang dada menerima perselisihan dalam masalah ranah khilafiyah yang wajar. Selama bukan perselisihan akidah, ya, selama bukan perselisihan manhaj islami, ya, bukan masalah akidah, maka kita lapang dada, masalah khilafiyah. Dan anak yakin, misalkan 5 ustadz di MBI ini, ada Ustadz Chandra, hafidahullah, ada Ustadz Abdullah Maryatan, hafidahullah, ada Ustadz Saiful Rahmat, hafidahullah, ada Ustadz Hari, hafidahullah, ada ana di sini. Anak yakin 5 ustadz ini tidak sama semua pendapatnya dalam masalah fikih.
Ya. Lalu Ustaz, bagaimana kita sebagai penuntut ilmu? Antum serap semua ilmunya terlebih dahulu. Perhatikan, simak, catat. Kemudian nanti antum bandingkan. Dan antum ambil mana yang lebih mendekati kepada dalil terbenar. Itu aja. Ya, antum ambil pendapat yang lebih rajih, yang lebih mendekati kebenaran. Tanpa harus menjelek-jelekan dan menjatuhkan yang lain. Antum ngajinya ke Ustadz Fulan ya. Kenapa? Tuh jarinya gerak-gerak. Nah, jangan seperti itu. Apa coba manfaatnya ngomong kayak gitu? Barakallahu fiikum. Wah, antum mah madhabnya madhab Ustadz Fulan. Jadi sudah ada madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hanbali, ada lagi madhab Ustadz Fulan ya. Jadi banyak madhab. Jangan seperti itu. Toleransi dalam perselisihan fikih ini harus. Toleransi dalam perbedaan masalah fikih, masalah ijtihadiyah ini harus. Misalkan masalah video, masalah foto, ya, masalah gambar makhluk bernyawa yang berbentuk fotografi. Ulama selisih pendapat. Kita pun di sini nggak boleh memaksakan sampai mengatakan ahli bid'ah, ahli neraka, ahli jahannam, ya nanti disiksa oleh Allah. Padahal ranahnya ranah khilaf mu'tabar. Tetapi kalau sudah masuk masalah akidah, nah itu kita harus tegas. Ketika Ahlus Sunnah meyakini Allah beristiwa tinggi dan menetap di atas arsy, tiba-tiba ada ustaz yang mengatakan Allah di mana-mana, Allah ada tanpa tempat. Ini masalah akidah, nggak bisa kita toleransi. Kita harus tegas, Allah beristiwa di atas arsy. Itu keyakinan Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Ya. Jadi di sini harus pintar membedakan mana masalah perbedaan akidah, kita harus tegas di situ, dan mana masalah perbedaan ijtihadiyah fiqhiyah, ranah khilaf mu'tabar, kita harus legowo, lapang dada menghadapinya. Bisa difahami teman-teman? Barakallahu fiikum. Ya. Tetap semangat belajar dan jaga ukhuwah. Insyaallah belajar tujuannya mencari pahala dari Allah Azza wa Jalla. Menjaga ukhuwah juga tujuannya mencari pahala dari Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah mudahkan kita untuk ke surga bersama-sama sebagaimana kita merasakan kebahagiaan bersama-sama ketika berkumpul seperti ini. Allahumma amin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.